Kita ni alam ciptaan, meminta surga ciptaan. Kenapa kita minta ciptaan? Yang sebetulnya kita minta itu pencipta surga itu. Tapi selama ini begitulah cara minta kita. Ya Allah, berilah aku surga. Padahal surga itu sama posisinya dengan kita. Surga itu ciptaan, kita diciptaan. Jadi cara mintanya bukan surga tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, baru jannah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Al-Fatihah. الحمد لله الذي جعل الواصلين والسالكين من العباد ورزقه من العلوم والأمداد بحسب ما عنده من الاستعداد بحسب ما عنده من الاستعداد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد العباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه الأمجاد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu at-tasi'ah wal 'ishrun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-29 dari hikam al-'ata'iyyah telah berkata al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, syattana baina ma yastadillu bih aw yastadillu alaih al-mustadillu bih arafa al-haqqa li ahli fa athbata al-amra min wujudi asli wal istidlalu alaih min adam al-wusul ilaih
wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berdalil dengan Allah dan orang yang berdalil atas Allah. Orang yang berdalil dengan Allah, dia mengenal akan al-haq, bagi ahlinya itu al-haq, maka dia menetapkan perkara dari wujud asalnya perkara itu. Sedangkan berdalil atas Allah dari karena tiada sampai kepada Allah. Jika tidak, maka bila ghaib itu Allah sehingga didalilkan atas Allah, dan bila Allah itu jauh sehingga adalah ini makhluk yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'ullah atau ahlullah, kekasih-kekasih Allah itu atau keluarga Allah itu ada dua bagian saja. Yang pertama adalah al-wasilin hum ahlus syuhud, musyahadah. Orang yang sudah sampai musyahadah atau menyaksikan Allah dengan mata hatinya, itu yang pertama. Yang kedua as-salikin atau as-sair atau al-murid, orang yang merintis untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, untuk lebih jelasnya bahwa kekasih Allah itu dua macam saja, dua golongan saja. Kekasih Allah itu dua golongan saja. Yang pertama adalah orang yang sudah menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang merintis jalan. Dia berjalan untuk dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah sampai, itulah golongan pertama, bahwa mereka menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Yang kedua, mereka yang berjalan untuk sampai atau untuk dapat menyaksikan Allah. Siapa mereka? As-salik. Salik itu adalah orang suluk. Jadi orang suluk itu adalah orang yang berjalan untuk dapat sampai atau melihat atau menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Maka siapakah salik itu? Orang suluk itu siapa? As-salik huwa allazi yutabiqu jami'a a'malihi ala qanuni syari'ati wa yulazimu al-awrada wa yusahhihu wa yuhassinu al-a'mal as-salihati zahiran wa batinan tahta tarbiyati ustadzin aw mursyidin. Itulah dia salik. Orang yang menyesuaikan sekalian perbuatan-perbuatannya atas undang-undang syariat, itu namanya salik. Perkataannya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Tingkah lakunya disesuaikan dengan undang-undang syariat, ala qanuni syariah. Pekerjaannya, cara berpakaiannya, pergaulannya, sehingga seluruh gerak-gerik orang ini sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hebat orang Salik ni. Kelemahannya merokok aja. Yang lain sudah sesuai. Naik tangga belakang bukan mau menjemur, sekalian menjemur dan merokok. Naik. Tak apa. Lama-lama hilang. Inilah syarat pertama hadirin sekalian untuk menjadi kekasih Allah. Jadi untuk menjadi kasih Allah ini ada syarat-syaratnya, yaitu sesuai dengan undang-undang syariat. Makanya dalam suluk itu, dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, landasan pertamanya mesti syariat. Mesti kuat syariat kita. Orang saja menyangka kita tidak bersyariat, biarlah. Cara makan, cara minum, cara berpakaian ala qanunis syariah, sesuai dengan undang-undang syariat, sehingga gerak-gerik seluruh perbuatan orang suluk ini sesuai dengan undang-undang syariat. Kenapa tidak sesuai? Dari dulu pun di sini diajarkan Kitabur Rubu', Syiarus Salikin. Kuat itu landasannya. Ditulis oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Yang kedua, syarat kedua nih, orang salik ini. Kalau tadi sesuai dengan undang-undang syariat, yang kedua wa yulazimul awrad, melazimi wirid. Ya, tilawah, zikir, salawat, menuntut ilmu agama seminggu sekali dan lain-lainnya. Dan kita ini melazimi wirid. Orang suluk ini hanya malam Jumat saja tidak mengaji. Hebat. Itulah wiridnya. Walaupun sambil mengantuk tak apa. Hanya malam Jumat saja orang suluk yang tidak wirid. Itu pun mereka baca Quran juga. Yang lainnya baca Yasin. Malamnya baca Yasin. Dan kalau mereka tidak membaca Al-Quran atau tidak mendengar ceramah, mereka zikir menyebut nama Allah, Allah, Allah yang minimal 5.000 kali satu hari satu malam. Minimal 5.000, maksimal 11.000. Itulah wirid mereka. Jadi tepat wa yulazimul awrada. Ini namanya mu'anaqatul awrad. Dia memeluk wirid, selalu berwirid. Dan yang hadir ini bukan sahaja dari golongan manusia. Banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa malam ini juga berhimpun para malaikat yang jumlahnya beribu-ribu malaikat. Karena malaikat suka dengan halaqah-halaqah ilmu. Syarat yang ketiga adalah wa yusahhihu wa yuhassinu al-a'mal as-salihati, membaguskan, mencantikkan amal-amal salih zahiran wa batinan, yang zahir ataupun batin. Sembahyang semakin bagus. Ini tuan-tuan. Jadi sembahyang semakin bagus. Janganlah sembahyang waktu kita muda sama dengan sembahyang waktu kita tua. Dia berbeda tu. Baca Yasin setiap malam Jumat contohnya. Kalau dulu baca Yasin ini dia baca Yasin aja. Sekarang sudah hafal surah Yasin. Besok mengerti makna-maknanya. Besok lagi faham akan tafsirnya. Begitu ada peningkatan kualitas. Jadi dia ada mutunya, ada kualitasnya. Itu membaguskan amal-amal soleh itu begitu. Rukun dan syarat solat dipertingkatkan mutunya. Begitulah hadirin sekalian. Karena kita ni atau orang suluk itu dia sedang berjalan untuk menuju Allah. Jadi perlu dibaguskan segala amal-amal ibadahnya itu. Baik, yang pertama secara zahir. Makanya dulu di kampung kita bersilam ini orang selalu berwirid, baca Yasin,
surah Al-Muluk, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Kahfi dan lain-lainnya. Itu merupakan wirid orang-orang tua kita terdahulu. Ya. Maunya kita tak mau kalah. Jangan malam Jumat aja. Setiap malam kita berwirid. Itu artinya membaguskan amal-amal kita. Jadi ada peningkatan. Takkan amal waktu SMP sama dengan amal waktu SMA. Apatah lagi amal waktu SMA sama dengan amal kita menjelang berhentinya nafas kita. Tapi itulah hadirin sekalian, terkadang mutu dunia ini kita tingkatkan, sedangkan mutu akhirat tidak. Kita biarkan. Lahan pertanian kita luaskan, lahan peternakan kita kembangkan, tambak kita tambah satu, tambah lagi. Saat dulu ikannya satu, ini berbagai jenis ikan, banyak ikan yang kita tambah itu. Dari segi dunia mutunya bertambah-tambah. Tapi wiridnya dari SD sampai sekarang Yasin aja. Padahal yang perlu kita tingkatkan mutunya itu adalah amal-amal untuk akhirat. Perniagaan dulu satu pintu, sekarang sudah 2 pintu. Dulu rumah mungkin 2 kamar, sekarang sudah menjadi 5 kamar. Salahkah itu? Tidak. Tapi yang terbaik itu yang kita tingkatkan mutu-mutu akhiratnya. Kalau dulu tahajud 2 rakaat, sekarang sudah 8 rakaat. Dulu tidak pernah kita hadirin sekalian duha, sekarang duha. Kalau dulu kalau sembahyang subuh niatnya usolli fardhu subhi rakaatain qadaan saja. Tak panhadaan, lewat aja. Qadaan saja. Sekarang tidak qadaan lagi. Sudah on time dia. Ya, sudah on time dia. Jadi usolli fardhu subhi rakaatain adaan. Rindu kita mendengar adaan tuh. Karena selama serumah kita dengan dia qadaan aja. Tak berhenti qadaannya. Isuk qadaan, isuk qadaan. Kenapa? Bangun tetap pukul 9. Orang yang tidak meningkatkan mutu atau kualitas ibadahnya, artinya hadirin sekalian dia tidak berjalan sebenarnya. Dia tidak berjalan. Padahal seorang salik itu orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh zahir. Ya, ini contoh yang nampak zahir. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita yang zahir nih. Dulu tidak pernah qabliyah, tidak pernah ba'diyah. Berat, memang berat ibadah ini. Dia mesti dilawan dia. Kalau kita berat ibadah, jangan salahkan orang lain. Nah, ya, terkadang orang tak mau ibadah disalahkan orang lain. Ini hadirin sekalian contoh zahir. Sekarang mari kita tengok, kita lihat contoh batinnya. Bagaimana caranya kita meningkatkan ibadah batin ini? Dulu ibadahnya mengharapkan pahala saja. Dulu ibadahnya mengharapkan surga saja. Sekali dia dapat tahajud, tak apa-apa dimintanya. Sekalinya dapat tahajud tuh minta, bukan satu surga ya Allah yang bertingkat-tingkat, yang orang tidak pernah masuk surga itu. Biar dia suang katanya. Sedekah supaya terhindar dari bala bencana. Itulah modelnya begitu. Ibadah karena takut neraka. Selama ini hadirin sekalian, berpuluh-puluh tahun duduk dalam hati kita ibadah model seperti ini. Meminta, ya Allah, aku sudah salat, maka berikanlah atau masukkan aku ke dalam surga. Meminta surga, meminta pahala, meminta kesehatan. Yang kesemua itu pernah saya sebutkan merupakan alam. Kan alam itu makhluk. Surga itu makhluk, ciptaan Allah. Pahala juga ciptaan Allah.
Kesehatan ciptaan Allah, surga neraka ciptaan Allah. Sedangkan kita yang ada badan nih ciptaan Allah. Maka kalau kita mengakui bahwa kita sesuatu yang diciptakan, kenapa kita meminta yang diciptakan? Kita nih alam ciptaan, meminta surga ciptaan. Kenapa kita minta ciptaan? Yang sebetulnya kita minta itu pencipta surga itu. Tapi selama ini begitulah cara minta kita. Ya Allah, berilah aku surga. Padahal surga itu sama posisinya dengan kita. Surga itu ciptaan, kita diciptaan. Jadi cara mintanya bukan surga tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru jannah. Bertahun-tahun permintaan seperti duduk dalam hati kita. Minta kesehatan. Terkadang kita bersedekah minta dipanjangkan umur. Itu menyogok Tuhan namanya. Ya Allah, aku sudah bersedekah, ya Allah, panjangkan umurku. Itu menyogok Tuhan. Tuhan, rahmat Tuhan ini tidak bertepi, hadirin sekalian. Besar dan luas rahmat Allah ini tak terhingga. Jadi bagaimana cara kita minta? Tadi kan dua golongan, al-wasilin, as-salikin. Yang sudah sampai, yang masih berjalan, ya, yang masih berjalan. Yang sudah sampai dia, model doanya adalah mereka bersedekah karena disuruh Allah. Mereka beribadah, ibadah-ibadah yang banyak itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada level yang paling tinggi tak teringat pun mereka akan surga dan neraka, tak teringat. Mereka beribadah itu tidak mereka kira. Dalam beribadah tak terbesit dalam jiwa mereka, hati mereka akan surga dan neraka. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih jangan ditanya. Habis salat tengoklah doanya. Minta surga, jauhkan neraka, minta kesehatan, panjangkan umur, murah rezeki, disayang masyarakat. Orang wasilin itu tidak begitu. Kalau begitu jadinya tahulah siapa diri kita. Kalau tuan-tuan selama ini minta yang macam mana, tahulah siapa diri kita. Model yang pertama atau model yang kedua, atau tidak ada kedua-duanya. Tidak wasilin dan tidak salikin, di bawah salikin. Harapan kita adalah salikin. Karena salikin itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Itulah orang-orang suluk. Jadi hadirin sekalian, kesemuanya ini syarat pertama, kedua dan ketiga tahta tarbiyati ustadzin aw mursyidin, di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Ya, apabila salik berhadapan dengan sesuatu, maka dia bertanya kepada gurunya. Mungkin dia bermimpi, dia boleh tanya gurunya. Tapi mimpi yang elok-elok lah, ikut setiap malam mimpi dikejar hantu. Kita kan malas kita menjawabnya. Esok bertanya dia, apa mimpi? Dikejar hantu. Esok dikejar hantu lagi. Tak ada mimpi yang lain. Seharusnya seorang salik bukan itu mimpinya. Farqun ba'idun bainal wasili wassaliki. Perbedaan jauh antara orang yang sampai dengan orang yang masih berjalan. Jadi hadirin sekalian, di sini disebutkan farqun ba'idun bainal wasili wassalik. Ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya tuh. Cara berdoa pun tadi sudah berbeda dia. Ya, cara berdoa pun sudah berbeda. Jadi tuan-tuan jangan salah paham. Kalau ada nanti orang berdoa, ya Allah berikan kami rezeki yang luas, oh salah tuh, itu tidak salah.
Jangan salahkan. Itu sebagai motivasi bagi dia, bagi kita semua yang kelak berubah doa itu. Dulu selalu kami sebutkan permintaan Rabi'atul Adawiyah, selalu kami contohkan. Rabi'ah Adawiyah apa dalam syairnya, dalam doanya? Ya Allah, bila aku beribadah mengharapkan surgamu, jauhkan dari surgamu. Ya Allah, bila aku beribadah takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Ada yang berani berdoa seperti itu? Tak ada nanti orang yang datang nanti. Doa Rabi' Adawiyah, ya Allah, aku beribadah bukan karena surgamu dan bukan karena takut nerakamu, karena cintaku kepadamu. Itu dari segi itu sudah ada perbedaan. Apa perbedaan yang lain? Al-wasil istadalla billahi ta'ala 'ala al-hawadis, asbata Allah ta'ala al-wajib al-wujud, fa asbata al-hawaditha mustafadan min wujudillahi ta'ala. Orang yang sudah sampai itu, dia menjadikan Allah sebagai dalil atas adanya makhluk. Jadi Allah itu dalil adanya makhluk. Dia menetapkan Allah yang wajib ada, baru menetapkan makhluk yang diambil adanya makhluk itu dari adanya Allah. Wasalik ja'ala al-hawaditha adillatan ala wujudillahi ta'ala. Salik menjadikan yang baharu ini dalil atas wujud adanya Allah. Jadi orang wasil ini menjadikan Allah itu dalil akan adanya alam. Sedangkan salik menjadikan alam ini dalil adanya Allah. Jadi hadirin sekalian, arti bahwa Allah itu dalil adanya alam, artinya golongan ini sudah kenal Allah dan mereka tidak perlu dalil lagi. Allah itu bagi mereka tidak ghaib. Kenapa? Karena mereka kenal dan menyaksikan Allah, tidak perlu dalil. Tapi menjadikan alam ini dalil akan adanya Allah, itu artinya Allah itu ghaib, tak nampak. Bila Allah tak nampak, mencari-cari dalil akan adanya Allah. Contoh, kita datang ke rumah orang, Assalamualaikum. Alaikumussalam. Langsung nongol uangnya. Kita tidak perlu mencari dalil lagi akan ada tidak adanya orang di rumah. Sebaik kita ucapkan salam, Assalamualaikum, dijawabnya bahwa ada orang di rumah itu. Tak perlu dalil lagi. Tapi kalau kita ucapkan Assalamualaikum, sonyap. Kita kotok pintu 3 kali, tak ada sahutan. Mulailah kita mencari dalil. Apa dalilnya? Selub ada atau tidak? Di rumah lampu hidup atau mati? Ada kereta atau motor atau tidak? Itu dalil-dalil yang kita cari bahwa di rumah itu ada orang atau tidak. Seperti tuan-tuan datang ke Besilam ini, tuan kan tahu Besilam ini. Apakah tuan masih perlu mencari dalil lagi? Jalan ke Besilam nih, belok kiri belok kanannya, pojam mata pun sampai ke Besilam nih. Bagi yang tahu. Kalau yang tidak tahu, bertanya sama orang, mana dalilnya? Jalan ke Besilam. Jadi orang menjadikan Allah dalil adanya alam, Allah itu tidak ghaib, bahwa mereka kenal dengan Allah. Tapi bila menjadikan alam dalil akan adanya Allah, mereka tidak kenal Allah. Kita telah uang. Orang syariat begitu dia, latih untuk mencari dalil. Rabbus samawatul ardh, itu akan adanya Allah. Makanya kata Abul Hasan Asyadzali, bagi golongan kami ini tidak perlu dalil lagi akan adanya Allah, tidak perlu. Kenapa? Karena kami sudah menyaksikan Allah itu. Jadi kalau kami sudah kenal Allah, menyaksikan Allah, adakah perlu dalil lagi? Tidak perlu. Yang perlu dalil adalah orang yang tidak kenal Allah. Dari sini nampak perbedaannya.
Dan hadirin sekalian, untuk sampai ke tahap ini dia, untuk sampai ke tahap menjadikan Allah dalil, mungkin berpuluh-puluh tahun, boleh jadi sampai meninggal tak dapat, tak dapat. Orang wasil ini dia bila menghadapi sesuatu masalah, belum dia memikirkan sesuatu, dia langsung ingat Allah. Bahkan orang wasil ni, segala yang dilihatnya adalah Allah. Kalau melihat barang, dia terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salik, apabila menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, maka sesuatu itu dahulu baru dia ingat Allah. Dia ingat sesuatu itu dulu baru ingat Allah. Kalau orang wasil, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat barang, bagusnya barang, ini barang ini bagus katanya, baru berkata subhanallah. Itu orang salik seperti itu. Bagus barang ini, subhanallah. Ada orang dilihatnya barang apapun tak diucapkannya. Nah, ini bukan salik ini. Di bawah level salik ini. Nah, ini hati-hati. Perbedaan yang seterusnya, hadirin sekalian, termaktub dalam Al-Hikmah yang ke-30. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi al-wasilun ilaih, wa man qudira alaih rizquhu as-sairun ilaih. Hendaknya memberikan orang yang punya keluasan dari keluasannya itu untuk orang-orang wasil, dan orang yang sempit atasnya rezekinya itu adalah orang-orang salih. Artinya, ammal wasil ittasa'at alaihi arzaqu al-ulum fa anfaqu jawahir al-ulum. Jadi orang wasil ini, hadirin sekalian, luas ilmunya. Luas ilmunya. Makanya para wali-wali Allah ini berilmu. Bukan setakat ilmu-ilmu syariat ini, mereka juga menguasai ilmu ma'rifat, ma'rifatullah. Adapun orang salik, fahuwa maqdurun alaih arzaqul ulum fala yunfiquha illa biqadariha. Dia sempit rezekinya atau ilmunya, dan dia tidak memberikan ilmunya kecuali sekedar yang dia dapat. Jadi perbedaan yang terakhir ini adalah orang wasil ini luas ilmunya, orang salik ini sempit ilmunya. Wasil ilmunya luas dan banyak, keterangan-keterangannya itu menakjubkan karena dia hanya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara salik itu ilmunya sempit, ilmunya sedikit, lalu dia berikan kepada orang sekedar dia dapat, illa biqadariha. Oleh karena itu, hadirin sekalian, nasihat untuk orang salik sebagai penutup ceramah kita pada malam hari ini, fa'alaika ayyuhas salik, fa'alaika ayyuhas salik bijiddis sayr, biiksaril fikri wal dhikri wal firar amma yulhi anhuma. Maka hendaklah engkau wahai salik dengan menggerakkan perjalanan dengan banyak tafakkur dan banyak berzikir. Itu ada dalam syair sindiran Syekh Abdul Wahab. Orang bersuluk itu kerjanya dua. Apa dia? Zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Zikir sudah, kita sudah realisasikan satu malam, satu hari, satu malam 5.000. Dan fikir, at-tafakkur artinya memikirkan.
Dan menuntut ilmu itu termasuk kategori memikirkan. Kenapa dikatakan tafakkur atau menuntut ilmu itu memikirkan? Apa yang dipikirkan? Memikirkan akan firman Allah, memikirkan akan sabda Rasulullah, memikirkan akan perkataan aulia Allah. Itulah tafakkur. Jadi orang suluk ini bukan zikir saja, tapi tafakkur. Itu diantara makna fa'alaika ayyuhas salik bijiddis sair biiksaril fikri wal dzikri wal firar amma yulhi anhuma. Maka hendaklah engkau wahai salik dengan menyegerakan perjalanan, banyak tafakkur, banyak berzikir, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan dari keduanya itu. Jadi hadirin sekalian, terkhusus untuk orang-orang salik, dua saja hadirin sekalian, zikir dan fikir. Itu saja. Zikir dan fikir. Apa yang perlu dipikirkan selain yang saya sebutkan? Yang perlu kita fikirkan, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa umurku? Sudah berapa waktu yang sudah kuhabiskan untuk ibadah kepada Allah? Sudah berapa dosa yang telah kukerjakan? Berapa amal yang sudah kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nafas kita berhenti, hadirin sekalian. Itulah perlu tafakkur. Bukan zikir saja, tapi zikir atau tafakkur juga. Ya, bukan hanya fikir tapi tafakkur. Al-zikru wal fikru. Al-fikru atau at-tafakkur. Memikirkan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah dia di antara perbedaan orang-orang yang disebut al-wasil dan yang kedua as-salik. As-salik itu orang yang bersuluk. Salaka, ya, salik orang yang bersuluk, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang salik itu mempertinggi kualitas ibadahnya yang zahir ataupun batin, dia akan sampai ke tahap wasil tadi. Dan kita pula semuanya kita berharap demikian, hadirin dan hadir sekalian. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal perbuatan kita, dan kita boleh berjalan dengan baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tahu yang pada akhirnya kita sampai ke tahap wasil. Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada khilaf dan salah, saya haturkan berjuta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.